Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCC. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya ingin menjawab, ada dua penanya. Yang pertama adalah Syariful Anwari dan yang kedua adalah Muhammad Ismail. Pertanyaan yang pertama dari Syariful Anwari bahwa di dalam proses pembibitan itu ada yang harus melalui pesemaian dulu dan ada juga langsung benih ditanam di kantong plastik atau polybag, langsung dibibitkan tanpa pesemaian. Yang saya sampaikan secara standar teknis harus dibuat pesemaian dulu. Pesemaian itu adalah upaya untuk mengecambahkan supaya kecambahnya keluar dulu, supaya calon akar ini keluar. Kalau sudah keluar, sudah kelihatan kecambahnya, maka baru dipindahkan ke polybag atau kantong plastik tempat pembibitan untuk supaya menjadikan tanaman semakin besar lagi. Di situ harus bertahan 3 bulan sampai dengan 6 bulan di dalam polybag. Nah, kalau pesemaian tidak dilakukan atau langsung benih ditanam di polybag, maka ada satu kegiatan yaitu seleksi kecambah yang tidak bisa dilakukan. Kalau kita melaksanakan pembibitan terlebih dahulu, maka kita bisa menyeleksi, kita bisa mengambil hanya benih-benih yang berkecambah baik sajalah yang dipindahkan ke kantong plastik. Hanya benih-benih yang baik, nah itu sudah kita melakukan. Dan hanya benih yang tumbuhnya kecambah tidak lebih dari 2 minggu, yang kalau mereka ada benih yang terpaksa berkecambahnya lebih dari 2 minggu, sudah afkir. Jadi kita bisa memilih benih yang diterapkan. Tapi kalau langsung diberikan kepada kantong plastik, maka kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa seleksi. Itu. Jadi kalau ada benih yang tidak tumbuh di kantong plastik, maka berarti harus kita seleksinya di kantong plastik, di polybag kita seleksi. Kita amati, kita cari satu persatu mana yang tidak tumbuh baru dilakukan sulaman. Jadi ada kelebihannya di sini kalau membuat pesemaian. Kecambah yang tidak baik, yang tumbuhnya bengkok dan sebagainya, maka tidak akan kita gunakan. Jadi kita lebih efektif dan lebih efisien di polybagnya nanti. Pasti kita sudah mendapatkan benih dengan kecambah yang bagus, yang nanti akan mengawali pertumbuhan dengan baik. Sekarang antara pesemaian berada di bedengan, kemudian juga Syariful Anwari membaca bisa dikarboni bisa. Prinsip pokok yang penting kecambah ditaruh di benih ditaruh di tempat yang lembab atau berair, dia bisa tumbuh jadi kecambah, bisa tumbuh menjadi kecambah. Dan disitulah di dalam kelembapan itulah kecambahnya akan keluar. Lalu kalau di karung bagaimana? Di karung bisa, tetapi harus pengawalan lebih detail lagi. Karena apa? Karena karung begitu dikasih air, segera nanti dilihat lagi apa sudah kering. Kan cepat muat kalau karung. Kalau ada di tanah kan tidak. Ya. Di karung tidak ada respirasi atau pernafasan, karena karung pasti ditaruh di atas lantai atau di atas tanah. Dan hati-hati kalau karung sering tumbuh tanaman. Dan kalau mau bukan karung berarti kan ada di dalam ruangan. Kalau tanah di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan maka tergantung dari keinginan kita mau pembibitan itu berapa jumlah. Kalau jumlahnya banyak tidak bisa lagi, berarti harus di lapangan. Karena apa? Di lapangan itu juga melatih tanaman benih atau biji ini, melatih supaya juga tahan, karena dia nanti akan berhadapan dengan cuaca alam bebas. Ya, itu. Nanti dan juga pada saat sudah keluar kecambahnya, kalau di atas
karung, ya, di atas karung, dia tidak leluasa. Dia akan menembus lantai atau tanah yang ada di situ, menembus kekerasan. Tapi kalau yang ada di bedengan semuanya sudah dilunakkan, dan apalagi sudah ada lapisan pasir, kasuran kurang lebih 5 cm, itu yang akan membuat leluasanya berkejahatan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah peletakan polybag. Ya, dalam jumlah besar peletakan polybag langsung di tanah, silakan ya, begitu karena jumlah besar. Yang sempurna, yang bagus adalah ditaruh di para-para atau rak, bikin rak 25 cm kalau itu jumlahnya tidak banyak, dan juga mempertimbangkan biaya. Tapi kalau dalam jumlah besar, ya umumnya di tanah, ya, di tanah, langsung di tanah, karena misalnya harus ribuan jumlah bibit, maka ditaruh saja di atas tanah langsung. Yang contoh di sini yang saya sampaikan di para-para itu, kalau di para-para secara teknis aerasi udara dari bawah para-para itu udara bisa naik dan memperbaiki iklim mikro lah di situ, dan pekerjaannya juga mudah, menyiramnya juga mudah dan sebagainya. Ya, para-para di atas, kemudian meletakkan polybagnya ada jarak 35 sampai 40 cm. Itu kalau jumlahnya tidak banyak. Itu saya kira cukup. Anwari. Dan yang kedua, Naimi dari proses perbanyakan generatif dan vegetatif, bagaimana cara untuk meningkatkan keseragaman. Kalau kita mendapatkan produksi dari kakao tidak seragam, apalagi yang berhibrida, dia kawin silang. Makanya kalau kita melihat di lapangan itu banyak terjadi warna daripada buah buni, warna kopnya itu, gelondongannya itu bermacam-macam. Itu pertanda bahwa dia silang, ya, dia menyerbu silang. Tapi asal daripada benih itu sudah dipersilakan di tempat kebun induknya sana, di balai penelitian misalnya, di sana sudah dikomposisikan antara varietas apa yang paling menguntungkan. Jadi benih ini beda yang dia nanti hasil benihnya tidak bisa dijadikan benih lagi, karena akan degradasi, akan sifat-sifatnya tidak sama dengan induknya. Maka harus ngambil lagi benih dari kebun induk. Ya. Itu kalau keseragamannya. Paling tidak mengurangi keberagamannya, ya harus beli benih dari kebun, dari balai penelitian ataukah dari penakar yang mereka sengaja khusus menakarkan hibrida. Yang kedua, apakah tidak bisa dilakukan populasi seperti di kopi supaya mendapatkan tanaman atau keturunan yang vegetatif? Bisa, tapi perlu kita ingat, ya, misalnya pada kopi, kenapa kita harus melakukan populasi kepada tanaman? Populasi itu adalah memadukan sifat. Dalam satu vegetatif tanaman ada 2 sifat. Diambil yang batang bawah itu yang tahan terhadap hama penyakit. Kalau di kopi adalah hama muda. Lalu diokulasikanlah. Kalau tadi berarti ambilkan tunas yang ini untuk batang atas yang produksinya lebih bagus. Ya, itu menjadi memadukan 2 sifat ini supaya. Karena belum ada satu sifat yang akarnya juga bagus, yang produksinya juga bagus, belum ada. Makanya ada 2 sifat ini yang ditempelkan, lalu di situ akan menjadi tanaman yang lebih tangguh lagi.
jawaban kepada Naimi tentang populasi. Ya. Tapi sebetulnya prinsip bisa, cuman mau ada apa kita melakukan populasi. Untuk pembiakan vegetatif bukan tidak bisa dilakukan, walaupun dengan budding, grafting, lalu mencangkok bisa, dan itu kita dapatkan dengan tanaman yang persis sama dengan hidupnya. Itu tidak silakan, asal jumlahnya tidak terlalu banyak, hitung-hitung biaya dan sebagainya. Ya, selama ini yang kita temui semua petani melakukan yang lebih praktis adalah pemberian secara biji yang lebih cepat, bahkan khusus PKK. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan.